Tuhan sepanjang kehidupan kemarin, amin. Dan hari ini kita bersyukur kalau bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi dengan segala hormat, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan Yesus kau kebenaran, hanya Dialah satu-satunya yang patut kita puji dan tinggikan, dan terutamanya dalam diri Yesus Kristus. Kita pujikan Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut Kau.
kami ya Allah, bahwa itu adalah kebenaran yang senantiasa menyelamatkan kami. Selama kami hidup, biarlah kami menyukakan hati Tuhan. Biarlah kami senantiasa memandang wajah-Mu, memuji, menyembah-Mu ya. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami menaikkan pujian, Kau hadir di tengah-tengah kami, bersemayam atas pujian. Tiba saatnya ya Allah, kami membuka kehidupan hati kami untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi satu persatu. Kami tolak kuasa gelap oleh setan yang coba menghalangi kami mengerti tentang firman Tuhan. Kami hancurkan kuasa gelap itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami sangat menghormati-Mu, menguasai seluruh kehidupan kami. Ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, Roh Kudus semakin mempertegas, semakin memperjelas dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami jadi pelaku-pelaku firman Allah dan hidup seluruh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan dulu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, tadi kita menaikkan pujian. Yang kedua adalah menyatakan demikian, yang terutama di dalam hidup ini hanya Yesus yang ditinggikan. Yang sepakat katakan amin. Hari ini saya berikan judul firman Tuhan, yaitu teguh berpengharapan. Buka Alkitab saudara di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai 23. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah keutamaan Kristus. Karena keutamaan Kristus itu, saudara, mari kita senantiasa teguh berpengharapan. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-15, saudara, Bapak Ibu saudara, ayat yang ke-16 dan seterusnya sampai ayat yang ke-23. Ayat yang ke-15 demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 2, 3. Karena di dalam jalan segala sesuatu ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 2, 3. Dan Dia yang merapikan segala sesuatu dengan dirinya, baik juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 2, 3. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dalam sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose adalah satu daerah, satu kota yang terletak di Turki, di Asia Kecil, dan itu ketika itu berdekatan dengan Laodikia. Laodikia adalah jemaat yang sangat berkembang. Jumlahnya lebih besar, jumlah penduduknya, daripada jumlah penduduk di Kolose. Tetapi Kolose ini juga menjadi kota yang sangat strategis dan berkembang pula. Akhirnya banyak orang-orang Yunani datang ke Kolose, sehingga mayoritas penduduk Kolose ini adalah orang-orang Yunani. Bahasa mereka adalah bahasa Yunani. Saudara, kemudian datang juga gelombang berikutnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini menduduki jumlah terbesar kedua setelah Yunani. Saudara yang dikasih Tuhan, perkembangan kekristenan
Ketika Paulus mengabarkan pemberitaan Injil, memberikan satu pengharapan yang ada, yang nyata di dalam Kristus, mereka menangkapnya dengan baik, sehingga Yahudi banyak yang menjadi Kristen, dan perkembangannya begitu besar, didukung oleh banyaknya kaum intelektual, dalam hal ini adalah orang-orang Yunani. Dan akhirnya saudara, jemaat yang ada di Kolose menjadi jemaat yang begitu rupa maju, begitu rupa kuat imannya. Sehingga saudara, di dalam Kolose 1 ayat yang keempat, Paulus menyatakan demikian: karena kami telah mendengar tentang imanmu, jemaat yang ada di Kolose, dalam Kristus Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi saudara, sudah cukup dikenal oleh Paulus, oleh Titus, oleh Barnabas, oleh Petrus yang ada di Yerusalem, Yakobus, Yohanes yang ada di Yerusalem, sudah didengar bahwa jemaat yang ada di Kolose itu imannya kuat dan kasihnya hebat, kasih kepada saudara-saudara. Seiring perkembangan kemajuan kerohanian dan kemajuan kota Kolose ini, maka saudara, hadir pula di sana yang disebut ajaran yang menyesatkan. Saudara, banyak sekali ajaran menyesatkan di sana tumbuh lagi, dan akhirnya ada ajaran Frigia lama itu muncul lagi, dan kemudian ada di sana dibawa oleh orang-orang Romawi, dan itu membawa satu hal yang kurang begitu baik atau negatif, karena menyuburkan kembali dewi kesuburan. Seiring dengan perkembangan Kolose, seiring dengan perkembangan iman dari jemaat, pertumbuhan jemaat Kolose, maka saudara, dikasih Tuhan, maka ada juga ajaran yang menyesatkan muncul di sana. Ajaran itu yang paling parah adalah bahwa jemaat yang ada di Kolose itu timbul dari jemaat itu sendiri, menyembahnya bukan kepada Yesus yang terutama, tetapi kepada malaikat. Ada banyak macam malaikat, jenis malaikat yang mereka kenal. Ya saudara yang dikasih Tuhan, dan yang disembah oleh Kolose, akhirnya jemaat yang ada di Kolose ini hampir tergeser imannya, karena menyembah bukan Yesus Kristus, yang disembah adalah malaikat. Sehingga saudara, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Hari ini saudara memperingatkan kepada saya dan saudara bahwa keutamaan Kristus, lembaga Alkitab menyatakan demikian. Ya saudara, itu adalah benar-benar hanya ada di dalam Tuhan yang disebut Yesus Kristus. Dalam aspek kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, dialah kita mengutamakan yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, Kolose demikian, terjadi demikian. Hari Senin yang lalu saudara, saya pelayanan di Krayan. Ya, ada di sana peletakan batu pertama, malamnya didahului dengan KKR. Saya berangkat dari Tarakan dan kemudian sampai di Krayan. Sampai di Krayan, saudara, di sisi lain ada seorang wanita, seorang ibu memiliki 3 anak, dan dia berasal dari Bario. Di sini ada saudara dari Krayan, Pak Iwan ya. Bario Lembauan berapa jam kira-kira? 1 hari penuh. 1 hari penuh. Hari itu tidak boleh. Memang sekarang Krayan banyak mobil, mobilnya bagus-bagus sekali. Ya. Saya sebelum saya lanjutkan ini, sudah ada mobil yang baru dibeli, itu bagus, double cab gitu ya, cuma 80 juta. Wih. Ya, kalau di Tarakan itu orang-orang Tarakan, ya, tapi kosong ceritanya, tidak ada surat-suratnya dari Malaysia. Hari itu dilarang masuk peredaran mobil ini ke Malaysia, Indonesia, ke Lembauan, karena di negara sebelah itu ada kecurian mobil. Sehingga ada seperti kalau di kita razia, tidak boleh mobil berseliweran gitu ya. Ibu ini, saudara, berangkat dari Bario. Bario mungkin mendekati Brunei ya. Sudah ke arah jalur Brunei mungkin ya, di Sarawak. Dan kemudian dia mendapatkan satu tekanan dalam keluarganya. Suaminya suka main pukul selama 6 bulan ini. Anaknya sudah 3. Dan dia sudah konseling ke hamba Tuhan. Salah satu konseling yang terakhir adalah pendetanya menyatakan demikian: kamu pulang kampung, kampungnya ada di Krayan sana, kamu pulang ke sana, nanti ketemu dengan hamba Tuhan. Ya, maksudnya dari hamba Tuhan ini adalah
Kalau pulang kampung mungkin lebih fresh lagi. Tetapi yang diutamakan di sana nanti ketemu hamba Tuhan. Akhirnya benar, ibu ini nggak tahu sampai di Longbawan di Krayan itu apakah jalan kaki ataukah ada tukang ojek yang ngangkut-ngangkut. Saudara, sekarang ada banyak tukang ojek yang jual beli, membawa makanan, membawa barang dari Krayan, beras dan sebagainya, hasil pertanian dijual ke Malaysia, dan kemudian bawa bahan-bahan sembako, ada minyak juga. Mungkin bisa juga ikut tukang-tukang ojek ini. Tetapi kalau kita melihat dalam perjalanan Bario Longbawan, Bario Krayan itu 1 hari penuh, dan dia pulang ke sana dengan hati yang pedih. Dalam perenungan di jalan itu, saya akan pulang, mungkin ketemu dengan sanak famili, tetapi saya harus ketemu hamba Tuhan. Hamba Tuhan, dia nggak tahu siapa hamba Tuhan itu, saudara. Dan ketika hari itu sudah sampai di Longbawan, pendeta-pendetanya tidak ada di gereja masing-masing, karena kumpul di satu tempat dan mengadakan KKR karena peletakan batu pertama. Kebetulan, saudara, saya diundang di sana. Setelah begitu, saudara, selesai ibadah, maka ibu ini mendatangi kami, mendatangi saya. Dia tanya, "Bapak ada masa kah?" Bahasa Malaysia, saudara tahu ya? Maksudnya, ya, masa penjajahan, Dia katakan gitu. Saya tanya, saya pertama ya, maksudnya apa ya? Logatnya sudah saya agak asing, dan kemudian kata-kata di Indonesia kurang. Pak Maksud, apa maksudnya? Maksudnya Bapak ada waktu? Tidak. Oh ada, silakan kalau mau ngobrol-ngobrol. Kemudian kami ambil waktu. Saudara bercerita seperti yang tadi saya ceritakan. Dia punya suaminya galak, ditampar-tampar, kadang dipukul, nggak tahu apa masalah penyebabnya, tetapi dia mendapatkan tekanan, bahkan sudah diancam untuk pisah, saudara, karena dia ini tekun dan dia suka beribadah ke gereja. Dan kemudian anak-anaknya, saudara, anaknya sudah 3, anak-anaknya juga sudah mulai dewasa, dan ada tekanan di sana. Dan ketika seorang hamba Tuhan mengatakan, nanti ketemu hamba Tuhan, rupanya hamba Tuhan yang ditentukan oleh Tuhan itu rupanya yang hitam ini, sudah ketemu, ngobrol-ngobrol, dia bercerita, akhirnya berdoa. Saya berdoa, tumpang tangan di atas kepalanya, saudara, dia menangis. Dan dikatakan, apapun Pak, kalau walaupun suami saya menekan saya suka ditampar, didera, dipukul di sini Pak, ada luka, tapi tidak usah dibuka, banyak orang yang lihat. Dia katakan di sini masih luka. Saya tetap mau mencari Tuhan. Saya mengikuti perintah hamba Tuhan itu karena ibu ini tahu bahwa itu suara dari Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ibu ini mengutamakan suara Roh Kudus, mengutamakan Kristus. Dia mendahulukan Yesus Kristus. Walaupun saudara, dia harus banyak sekali hal-hal yang merintangi dia, yang bisa menjadi hambatan dia untuk ketemu Tuhan. Setelah kami doakan, saudara, dia mendapatkan SMS dari suaminya supaya segera pulang, ya, supaya segera pulang. Pulanglah kau, ya, anak-anakmu rindu. Wah, saudara, anak-anak juga ini, saudara, dia ceritakan tidak pernah kalau dia keluar kemana gitu di SMS, di telepon, dan kemudian ibu ini telepon. Setelah telepon wajahnya sudah agak berubah. Saudara, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sama-sama katakan, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jemaat Kolose, saudara, ada aliran yang menyesatkan bahwa ada ajaran untuk menyembah malaikat, bukan menyembah Yesus Kristus. Maka saudara diperingatkan oleh Rasul Paulus ini. Dia katakan yang pertama, saudara, mengapa hari ini kita membicarakan tentang keutamaan Kristus. Kita membicarakan tentang yang terindah, yang nomor 1 itu adalah Yesus Kristus. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Kristus sebagai gambar Allah. Sama-sama katakan gambar. Sekali lagi katakan gambar. Bukan Pak Ambar. Kristus adalah sebagai gambar. Diterjemahkan dari kata Yunani ikon. Bukan ikon. Kalau ikon itu AC. Orang Malaysia kan ngomong ikon. Ikon yang berarti citra, cerminan, dan bayangan. Sebelum tadi saya ke gereja, saudara pasti juga melakukan hal yang sama, yaitu melihat di cermin. Saya pakai jas ini cocok enggak? Atau saudara ketika bercermin itu, loh,
ini kok wajahnya Pak Samuel, padahal saya ya. Ketika berjumpa, wajahku kayak Pak Samuel. Tidak kan, saudara? Disitulah pantulannya. Itu kita. Yang setuju katakan amin. Kadang ada yang iseng kita bercermin itu, ada yang dari belakang gitu, ada tanduk yang dua. Saudara, ketika kita bercermin, di sana kita melihat, itulah saya, itulah saudara. Ketika saudara memahami ayat ini, di ayat yang ke-15 dikatakan demikian, Ia, hurufnya besar, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Yesus itu adalah cerminan Allah itu sendiri. Dalam ayat Tuhan, bahkan Kristus itu adalah Allah. Dia telah merendahkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, sehingga menjadi saudara sulung kita, menjadi yang paling utama. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa dia dikatakan yang utama? Karena dia adalah cerminan Allah. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang lain. Allah sendiri menyatakan demikian. Dialah gambar Allah. Dialah gambar Allah. Dia sendirilah Allah. Satu sisi memang kita mau memahami untuk memudahkan pemahaman, memudahkan kita, yaitu dia disebut anak Allah. Untuk memudahkan itu. Tetapi sebenarnya dia sendiri Allah. Kalau saudara nanti memahami, saudara ikut klasom, di sana ada trilogi, ada trinitas. Saudara, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Tetapi yang namanya di sini adalah Kristus sebagai gambar Allah. Yang dimaksudkan Yesus itu sendiri adalah Allah. Ya, Yesus Kristus itu sendiri adalah Allah. Yang kedua, Kristus mencipta segala sesuatu. Mengapa dia disebut yang terutama? Karena dia mencipta segala sesuatu. Segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, diciptakan Allah melalui Yesus Kristus. Karena dia yang mencipta, berarti dia lebih di atas, terutama dari segala yang ada. Sepakat ya saudara yang dikasih Tuhan? Karena dia yang menciptakan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Dia adalah sang pencipta, sang kreator. Untuk itu dialah yang terutama. Mengapa Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa dialah yang terutama? Memang dia ini adalah Allah, dan dialah yang menciptakan orang-orang yang di Kolose, menciptakan orang-orang yang ada di Yerusalem, dan sekarang ini yang menciptakan saya dan saudara. Yang menciptakan adalah Yesus Kristus. Amin. Kita yang diciptakan oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, secara cepat saya sampaikan demikian. Kristus sebagai pendamai segala sesuatu. Dosa mengakibatkan dunia dan segala isinya termasuk manusia terpisah jauh dari Allah. Tetapi melalui darah salib Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jemaat yang menerima dan percaya kepada Kristus berarti telah diperdamaikan dengan Allah. Sekarang ini kalau kita mengaku Yesus adalah Kristus, Allah pencipta, maka saudara, dia tidak mau diduakan. Allah kita tidak mau diduakan. Masih ada banyak sekali umat Tuhan yang disebut orang Kristen masih menduakan Allah. Dia lebih mengutamakan pekerjaannya daripada Allah, mengutamakan orang tuanya daripada Allah, bahkan mengutamakan dalam tanda petik orang-orang pintar daripada Allah. Saudara, dan ini masih terjadi. Saya berharap jemaat yang ada di sini juga mengerti tentang firman Tuhan. Saya sampaikan ini karena di jemaat ini juga masih ada. Telepon, Pak, saya barusan membawa anak saya ke tempat orang pintar supaya tidak rewel. Saudara, yang dikasih Tuhan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dukun. Berarti itu masih menduakan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya peringatkan saudara, Allah tidak mau diduakan. Kalau Tuhan Yesus sudah kita posisikan sebagai Tuhan,
Dialah yang paling utama. Mari kita datang kepada Tuhan kita. Khotbah ini, saudara, juga menjadi bahan bagi saudara kalau ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ayat-ayat ini yang menyatakan bahwa Dialah pencipta, Dialah Allah, dan itu tidak bisa diganggu. Kalau kita mengakui Yesus sebagai pendamai segala sesuatu, maka saudara, mari kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Pada 2 hari yang lalu, 2 malam yang lalu, hari Minggu, hari Kamis, hari Rabunya saya ditelepon Pak Kapolres, Pak Joko ada waktu enggak? Ada di Tarakan enggak? Karena memang dari kemarin saya keluar kota terus kemudian. Saudara, ya saya ada. Besok bisa enggak ke rumah Pak? Saya pengen ngomong, kita makan malam dulu ya. Makan. Dan dia menceritakan apa yang sekarang ini terjadi di kota Tarakan. Ya, kasus narkoba begitu banyak yang ada di Tarakan, semakin banyak ya saudara. Dan menghadapi bulan suci Ramadan ini juga harus ada persiapan-persiapan dan sebagainya. Ketika kami lagi ngobrol-ngobrol, saudara, ada 2 orang datang. Dan setelah itu ngobrol dengan Pak Kapolres. Kemudian selesai, mereka pulang, entah pulang atau kemana, kemudian kembali ke kami, ngobrol. Inilah Pak susah. Kalau di luar Tuhan ini susah. Dia sudah punya istri, sekarang mau beristri, ada istrinya. Rumah tangganya kacau, gawe negeri lagi. Bikin tambah putih saja rambutku, kata Pak Kapolres gitu. Gampang Pak kalau mau hitam, saya ini juga putih. Hitam gampang, mau bikin hijau, ayo cepat sebentar aja kita ke salon pakai hijau bisa. Ya. Bisa tambah pusing, katanya gitu, tambah banyak masalah. Dan dia mengatakan rumah tangganya sudah tidak ada damai sejahtera. Dan dia katakan juga bersyukur kalau Kristen sebelum menikah itu ada konseling. Ya. Bersyukur saudara kalau kita yang sudah berumah tangga, sebelum masuk rumah tangga kan ada konseling. Saya sekarang lagi mengkonseling saudara Martono dan saudari Mir karena sebentar akan menikah. Tanggal berapa? 9 September. Kalau Tuhan menghendaki. Tapi kita berdoa, Tuhan menghendaki. Kan segala sesuatu demikian. Sebelumnya juga saya sampaikan selamat datang pengantin baru. Yang saya kenal baru saudari Julie. Bisa berdiri dan suaminya yang ganteng. Bisa berdiri sebentar biar jemaat tahu. Ya. Maaf, suaminya namanya siapa saya agak lupa. Julie juga. Bapak dan Ibu Julie. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru. Saudara, dulu di konseling juga kan? Pasti di konseling. Kalau gereja pasti di konseling. Supaya hidupnya damai karena diletakkan di sana yaitu Kristus Yesus. Tapi bagi orang luar, saudara, tidak ada konseling-konselingan. Kamu suka? Aku ya? Suka. Aku juga suka. Oh kami. Ya kan gitu. Sudah punya istri 1, saudara kan masih boleh juga kawin sampai 4, 5, 6 dan seterusnya. Aku masih suka itu. Kamu suka? Boleh, tidak boleh. Tidak mau tahu. Kawin. Tidak ada damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, bersyukur kalau kita mengerti di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera. Karena Dialah sang pendamai segala sesuatu. Saudara, ada di antara kita yang kehilangan damai sejahtera sekarang ini. Tidak perlu angkat tangan. Yang tahu adalah saudara sendiri. Posisikan Yesus yang terutama. Ketika Yesus yang terutama, maka ada damai sejahtera. Yang sepakat katakan amin. Pembangunan gereja kita memerlukan ratusan juta lagi. Mungkin mendekati, kalau keseluruhan habis bisa 3M, 2 sampai 3M. Saudara, sekarang ini saudara perlu ketahui dananya sudah mulai habis. Tapi bukan habis, masih ada. Tidak pernah habis total gitu, tidak. Masih ada. Tetapi tantangan ke depan masih banyak lagi yang harus dibayar.
Saudara, ketika tahu seperti itu, saya berusaha untuk tidak kehilangan damai sejahtera. Melihat tukang kerja bagus, puji Tuhan, senang. Ya. Melihat kas kita kosong, puji Tuhan. Bukan urusan saya Tuhan, urusanmu. Karena kalau kita, aduh, 3 juta, besok lagi bayar lagi batu bata, tinggal 2 juta lagi, kurang lagi. Nanti akhirnya jadi kurus, saudara. Tapi tidak. Di dalam Tuhan, saudara, kalau mengerti tentang kekristenan bahwa Yesus Kristus adalah sumber pendamai segala sesuatu, maka kita tidak perlu kehilangan damai sejahtera. Kalau ada Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Dari hal yang demikian, 3 hal di Kolose ini. Yang pertama, mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa Kristus adalah ikon, bahwa dia adalah gambar Allah. Dia sendiri adalah Allah. Yang kedua, bahwa Kristus mencipta segala sesuatu, mencipta jemaat yang ada di Kolose, mencipta keluarga rumah tangga Kristen. Hari ini saudara diingatkan kepada saya dan saudara bahwa Kristus menciptakan kita. Itu yang pertama harus diposisikan. Dan kemudian yang ketiga, Kristus sebagai pendamai segala sesuatu. Dari hal yang demikian, maka dia berpesan kepada jemaat yang ada di Kolose. Saudara, mari kita baca sekali lagi di ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Memang Paulus sudah mengerti di pasal 1 ayat yang keempat bahwa Paulus mendengar oleh karena imannya yang menyala-nyala. Sekarang ini ditambah lagi bertekun. Sama-sama katakan bertekun. Bertekun di dalam iman. Berarti kata tekun ini tidak sekali peristiwa, tetapi berulang kali peristiwa. Yang saya maksudkan adalah bukan hanya sekarang ini, tetapi berkelanjutan terus sampai Tuhan datang kedua kalinya. Bertekun di dalam iman. Iman percayanya Tuhan. Minggu yang lalu di ibadah kedua saya sampaikan kepada jemaat yang ada di ibadah kedua. Ibadah 1 Pastor Yanson, ibadah kedua saya, ibadah ketiga Pastor Yanson lagi. Di ibadah kedua saya sampaikan di sana, saudara. Saya sekali waktu pernah nonton di sini, Baik Kosi putar film Besing Kejaya. Ya, itu di sana ada Grant Taylor namanya. Dia adalah pelatih football Amerika. Dalam latihan, saudara, dia banyak masalah dan pengennya menang, tetapi setiap kali pertandingan Grant Taylor ini mengalami kekalahan terus. Timnya kalah terus. Dan di rumah tangganya juga sudah kacau. Ditambah lagi permasalahan, istrinya divonis dokter tidak bisa memperoleh keturunan. Banyak masalah. Anak buahnya di pemain football Amerika, saudara, juga sudah mengolok dia. Pelatih yang tidak berkualitas lah, dan kemudian mereka tidak loyal lagi. Dalam perjalanan pulang dari latihan, bawa mobilnya rusak lagi, macet lagi. Saudara, tambah parah Taylor ini. Satu titik yang paling menentukan sudah tidak bisa apa-apa karena hubungan rumah tangganya juga semakin kurang harmonis karena tidak ada kehadiran anak. Tapi puji Tuhan, imannya dia tidak goncang. Maka dia ajak istrinya, dia datang berdoa kepada Tuhan. Perhatikan, ketika datang kepada Tuhan, maka Tuhan hadir. Tuhan itu menjamah dia, dan kemudian dia tetap melakukan aktivitas sehari-hari, dia melatih, dan Tuhan beracara. Sejak dia datang, sejak dia mengakui bahwa permasalahannya dia tidak bisa mengatasinya, imannya tidak pernah dia lepaskan. Teguh, film ini cukup bagus. Dan kemudian ketika dia datang, Tuhan mulai berkarya. Ditunjukkan dalam latihan, anggota tim footballnya itu bisa rapi, bisa disiplin, dilatih begitu keras, tidak mau. Dalam pertandingan pertama menang, semangat. Pertandingan kedua menang lagi, terus berkelanjutan, menang. Kalau kita mendengar kata menang, senang ya. Ada saudara yang menang, saudara, aduh, menang lagi. Ada yang demikian. Kita menonton sepak bola Indonesia, gitu kan, kalah as. Indonesia melawan mana? Misalkan melawan Singapura, udah matiin aja lah. Sudah tahu hasilnya. Belum tentu melawan juara tak menang Indonesia. Ya. Tetapi
Tetapi kalau kita mendengar pemain bulu tangkis Indonesia menang, ya, Joko Supriyanto menang, Alan Budi Kusuma menang, siapa lagi? Taufik Hidayat menang kan senang. Ini juga menang, dan kalau ini menang. Dan mobilnya mulai bagus, lancar, perjalanan lancar. Ketika sekali waktu saudara dia merasakan kemenangan yang begitu rupa, dia buka pintu, saudara istrinya bergirang sekali, sukacita sekali, memberitakan berita yang sangat dahsyat dalam keluarga rumah tangganya, bahwa dia hamil. Ketika hamil itu suaminya senang. Kalau orang Barat, saudara, kalau mendengar kehamilan kan senang ya, wah dipeluk, saudara, sampai istrinya diangkat-angkat gitu ya. Lupa kalau hamil kita duduk lagi. Tapi kalau orang Indonesia mendengar hamil, aku hamil, hah? Ya, hamil lagi, sudah 7 sekarang hamil. Ya saudara, ini kenyataan demikian. Tetapi ketika orang Barat ini, saudara dengan hamil, wah bersuka cita. Saudara perhatikan dengan baik, imannya tidak pernah goyah ketika banyak masalah, dan kemudian ketika datang kepada Tuhan, maka dia mendapatkan pemulihan. Saran dari Paulus, saudara dikatakan demikian. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau saudara apa yang ada dalam diri kita, Injil dalam diri kita itu digeser. Harus tetap kuat, jangan bergoncang. Saudara, Yesaya memberikan satu pemahaman merubah paradigma orang Israel ketika ada di pembuangan Babel. Dia katakan demikian: lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Ya, kemudian panjangkanlah tali-talimu, dan panjangkanlah kokoh patok. Sudah katakan tadi di tengah-tengah ada kata jangan menghemat, dan kemudian panjangkan kokoh patok. Yang dimaksudkan Yesaya, saudara, ketika itu memang dia dalam pembuangan di Babel. Kalau mau membuat rumah, itu kayaknya satu hal yang sangat ironis. Ini di tempat orang bikin rumah, dan kemudian suruh membentangkan selebar-lebarnya, kemudian patoknya yang kuat. Saudara, merubah paradigma, dan mereka mengerjakannya. Akhirnya mereka orang Israel bisa pulang ke Yerusalem membangun bait Allah, dan bait Allahnya dibuat sekencang-kencangnya, tidak goyah. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, firman Allah ditujukan kepada saya dan saudara. Sekarang ini tetap teguh, saudara, tidak boleh bergoncang. Saya ulang lagi ayat yang ke-23. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Tidak bergoncang ini tidak geser. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama kan tidak bergoncang. Banyak masalah memang iya, tetapi jangan bergoncang. Yang sepakat katakan amin. Tetap Yesus. Kalau sudah Yesus, dialah Yesus yang berkarya. Jangan dipersilakan pihak-pihak lain. Berarti itu menggeser pengharapan akan Injil. Hari ini saya berikan judul teguh berpengharapan. Biarlah jemaat yang ada di Betani GTM semuanya teguh. Dalam keteguhan itu ada pengharapan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Saudara, dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Yang setuju katakan amin. Saudara, mungkin Anda mengalami jalan buntu sekarang ini, tetapi saya ingatkan kembali, di dalam Yesus Kristus ada hal yang Allah akan teguhkan, dan ada jalan keluar. Ada jalan keluar, dan semakin kita mengerti bahwa Allah itu memelihara merawat kita. Yang perlu direnungkan sekarang ini, saudara, Paulus menegaskan bahwa Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Adakah praktek hidup yang memperlihatkan bahwa ada yang dianggap lebih daripada Yesus sekarang ini dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita? Ini perlu direnungkan. Kalau Paulus menyatakan yang paling utama adalah Yesus Kristus, tetapi ada tidak, saudara, praktek kehidupan kita masing-masing yang mengutamakan lebih daripada Yesus? Saudara jawab dalam hati saudara. Kalau mengutamakan lebih daripada Yesus, perlu digeser, diluruskan lagi. Yesus
menjadi nomor satu. Yang sepakat katakan amin. Kemudian terkadang kita memahami bahwa menjadi saksi Injil berarti harus melakukan penginjilan pada orang yang belum mengenal Kristus. Ini PI. Padahal ternyata kesetiaan beriman pada Yesus Kristus dengan sendirinya berarti telah menjadi saksi. Kalau kita setia dan tekun, itu kita bisa menjadi saksi. Sekarang ini apakah kita setia? Saudara, ditujukan kesetiaan. Saya bersyukur saudara sekarang datang dalam ibadah raya satu ini. Saya bisa menyimpulkan bahwa saudara adalah setia ke Tuhan. Amin. Ada yang mengatakan juga, ada di jemaat kita, Pak, saya setiap minggu live streaming, Pak. Jadi memang saya lama tidak kelihatan, karena saya tanya, oh tidak kelihatan, kemana? Kalau minggu Pak saya live streaming. Wah, ibadah di rumah. Saya tetap ingat Pak sama Tuhan. Saudara, ini perlu diuji. Ya kalau betul-betul ya puji Tuhan. Tetapi mari kita kerjakan, saudara, di depan manusia kita tunjukkan kesetiaan. Saudara, kita setia. Kalau tidak ada orang, ya ini perlu diuji. Ya, perlu diuji apakah betul-betul setia atau tidak. Tapi kalau saudara datang ibadah ini, saya yakin saudara dalam kehidupan kita ini ada kesetiaan dan ketekunan. Coba lihat kiri kanan, lihat wajah-wajah yang tekun dan setia. Amin, saudara. Tunjukkanlah ketekunan dan berbuah-buah keteguhan dan berpegang kepada Allah kita. Firman Allah, saya cukupkan sekian. Sampai di sini. Intinya adalah mari kita mengutamakan Kristus yang pertama. Dengan keutamaan itu kita bisa berpegang dan berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama.